ini. Oke, malam hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan untuk mata kuliah Statistika, Ekonomi, dan Bisnis. Oke, saya akan share materi presentasi. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan bisa langsung disampaikan. Oke, materi kuliah kita yaitu tentang ukuran pemusatan dan dispersi data. Nah, untuk ukuran pemusatan data, ada namanya tendensi sentral. Dalam analisis bisnis dan ekonomi, ukuran pemusatan data digunakan untuk mendapatkan nilai tunggal yang paling representatif dari serangkaian data yang kompleks. Jadi dari data yang banyak, nah, tendensi sentral ini menggambarkan nilai tunggal yang representatif. Ya. Oh, ketika datanya banyak, yang dilihat apanya? Gitu ya. Topik ini membahas bagaimana kita menentukan titik tengah atau rata-rata dari suatu kelompok data agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Oke, ini 3 istilah yang banyak digunakan dalam ukuran pemusatan data. Termasuk yang paling sering digunakan adalah min atau nilai rata-rata. Ini yang paling sering kita gunakan ya, nilai min atau nilai rata-rata. Nah, ini. Nilai min, nah ini termasuk yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kegiatan akademik adalah nilai rata-rata. Paling sering digunakan. Nilai rata-rata dihitung dari seluruh kelompok data merupakan ukuran yang paling sering digunakan. Namun sangat sensitif terhadap nilai ekstrim atau nilai outlier dalam bisnis. Outlier itu bisa nilai ekstrim tinggi atau nilai ekstrim rendah. Kalau kita hanya melihat rata-ratanya berapa, kan belum terlihat gambaran, belum tergambarkan, oh nilai paling kecil, ekstrim kecilnya berapa, ekstrim besarnya berapa. Di dalam analisis, nanti kalau dalam analisis statistika, nilai outlier ini adalah nilai-nilai yang kadang harus dihilangkan dari analisa. Ya, outlier ini kadang-kadang harus dihilangkan dari analisa supaya tidak mengganggu hasil analisis ya. Karena dia termasuk nilai yang tidak normal, anomali gitu ya, nilai outlier. Oke, kemudian yang kedua adalah median atau nilai tengah. Yang kedua adalah median atau nilai tengah. Yaitu nilai yang membagi kelompok data yang telah diurutkan menjadi 2 bagian yang sama besar. Ada yang di bawahnya nilai tengah, kemudian ada yang di atasnya nilai tengah. Kalau median ini berarti datanya misalkan kita punya 50 data, maka dicari nilai tengahnya. Nilai tengahnya di antara data ke-25 dan 26, di antara rata-rata. Gitu ya. Diurutkan datanya, tentu dari yang kecil ke yang besar, kemudian nanti dicari, oh tengah-tengah datanya berapa. Ini nilai tengah. Kemudian yang ketiga adalah modus atau nilai dominan. Bukan modus istilah anak sekarang, modus. Modus kan ya, tapi modus itu nilai dominan. Nilai yang paling sering muncul dalam kelompok data. Ini bisa digunakan dalam analisis bisnis untuk mengetahui preferensi konsumen. Salah satunya untuk mengetahui preferensi konsumen. Konsumen ini paling senang dengan yang mana sih? Nah, dengan modus atau nilai yang paling sering muncul, nilai dominan, maka nanti pelaku bisnis bisa tahu, oh ternyata konsumen paling senang dengan produk A. Misalkan. Nah, ini cara menghitung rumus nilai min.
Kalau mau dihitung manual, caranya seperti ini ya. Jumlahkan seluruh data, namanya sigma ya, sigma. Rata-rata adalah jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Kalau sigma itu berarti ada angka berapa? Misalkan 4 tambah 5 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dibagi 5. Itu hasilnya. Caranya menghitung nilai min atau rata-rata. Jumlahkan seluruh data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kalau datanya masih sedikit, dihitung manual masih mudah ya. Tapi kalau datanya banyak, cukup merepotkan. Teman-teman bisa pakai aplikasi. Excel juga bisa, atau pakai, nanti kita akan belajar SPSS, Statistical Package for Social Science. Nanti kita akan belajar SPSS, nanti dari running data SPSS juga akan keluar nilai min. Atau dari aplikasi-aplikasi yang lain, aplikasi statistik, nanti juga bisa menghasilkan nilai min atau nilai rata-rata. Kemudian posisi median. Untuk mengetahui median, maka datanya harus diurutkan dari kecil ke besar atau dibalik apa dari besar ke kecil. Pokoknya diurutkan datanya ya. Kalau ini berarti datanya diurutkan satu. Kalau dari aset ini ya, di satu, kemudian dua, kemudian tiga, kemudian empat, kemudian lima. Oh, nilai tengahnya mana sih? Satu, dua, tiga. Oh, berarti nilai tengahnya tiga diurutkan gitu ya. Atau kalau anda pakai rumus ini ya, kalau data berapa sih? Oh, misalkan N-nya kita punya 50. Itu diurutkan datanya. N ini banyaknya data ya. N banyaknya data. Coba kita cek. Misalkan kita punya 50. Maka mediannya ME sama dengan 50 ditambah 1 dibagi 2. Berapa ini? 51 dibagi 2 berarti 25,5. Berarti nanti data ke-25 sama data ke-26 nanti dibagi 2. Biasanya kadang hitungnya begitu ya, nilai median. Oke. Kemudian nilai min dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai observasi dan membaginya dengan jumlah data. Seperti penjelasan yang tadi, min adalah ukuran yang paling umum digunakan di masyarakat. Memang nilai min ini paling umum digunakan ya. Pegawai itu kerja seminggu, rata-ratanya berapa? Berapa sih tiap harinya? Paling sering gitu ya. Tanpa melihat, oh hari Senin dia dapat tinggi sekali, hari Selasa dapat rendah sekali. Tidak lihat, tapi dilihat nilai rata-ratanya. Namun memiliki kelemahan yaitu sensitif terhadap nilai ekstrim. Ekstrim ini ada ekstrim atas, ada ekstrim bawah, ada ekstrim tinggi, ada ekstrim rendah. Dalam analisa statistik, untuk kondisi tertentu nilai ekstrim ini, outlier ini dibuang. Ya. Kemudian dalam contoh bisnis, seorang manajer pemasaran menghitung nilai rata-rata pembelanjaan harian konsumen di tokonya. Jika hari itu ada satu pelanggan korporat yang memborong barang dalam jumlah sangat masif, berarti ini outlier tinggi ya, outlier atas ya. Angka min akan melonjak drastis tapi tidak mencerminkan daya beli masyarakat pelanggan seperti biasa. Karena pada hari tersebut ini ada outlier tinggi ya, datanya outlier tinggi ya, outlier tinggi. Otomatis nanti nilai rata-ratanya akan naik, tapi nilai rata-rata ini tidak menggambarkan daya beli masyarakat pelanggan biasa. Kemudian nilai median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah yang persis membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi dua bagian yang sama. 50% di atas dan 50% di bawah.
Ini 50% datanya atas, 50% datanya bawah. Kalau ganjil gampang ya, kalau ganjil gampang. Tapi kalau genap berarti nanti ditambahkan baru di rata-rata. Keunggulannya tidak terpengaruh oleh data outlier, sehingga sangat tepat digunakan menganalisis distribusi data yang miring. Istilah miring ini squid. Dan contoh bisnis dalam analisis manajemen sumber daya manusia menghitung tingkat gaji karyawan. Jika menggunakan min, rata-rata gaji jajaran direksi atau CEO yang nilainya miliaran akan menarik rata-rata ke atas. Gitu kan. Kalau CEO yang gajinya miliaran ditambahkan ke gaji misalkan 50 karyawan, maka tentu nilai rata-ratanya akan mengalami kenaikan sangat tinggi, gitu kan ya. Tapi itu tidak menggambarkan gaji umumnya rata-rata dari karyawan. Ya. Ini kalau dengan nilai min ya. Kalau menggunakan median, nah, maka ada median ya. Nilai tengah. Dia menunjukkan data yang lebih jujur. Oh, dari sekian banyak ini gaji karyawan yang nilai tengah gaji karyawan berapa sih? Dari 51 orang, berarti nanti karyawan ke-26 dia gajinya berapa? Diurutkan dari atas ke bawah ya. Atau bawah ke atas enggak apa? Diurutkan ya. Karyawan 1, 2, 3 diurutkan, nanti kemudian dicari nilai tengah. Oke, kemudian yang ketiga nilai modus atau nilai yang sering muncul, nilai yang dominan. Modus mempresentasikan nilai observasi yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus ya. Ini adalah satu-satunya alat ukur pemusatan yang bisa diterapkan pada data non-numerik, data kategori ya. Modus. Digunakan oleh manajer persediaan inventory untuk menentukan ukuran pakaian yang paling laku terjual di pasar. Yang paling laku pakaian dengan ukuran berapa sih? Dengan modus atau nilai yang dominan, nilai yang paling sering muncul, maka tahu, oh yang paling laku. Atau preferensi pembayaran favorit pelanggan, misalkan pakai e-wallet atau tunai, untuk menentukan kebijakan promosi pada kasir. Oke, itu 3 pemusatan data ya. Ada nilai min, yang satu adalah nilai min, dan yang kedua adalah nilai median, kemudian yang ketiga adalah nilai modus. Nah, untuk teman-teman yang tugas akhir yang pakai kuesioner, biasanya yang paling sering digunakan nilai min atau nilai rata-rata. Karena kuesioner dia ring datanya kan enggak tinggi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kuesioner kan itu ya. Jawabnya sangat tidak setuju, cukup setuju, setuju, sangat setuju. Ring datanya tidak terlalu besar sehingga menggunakan nilai min sudah cukup representatif. Tapi kalau rekan-rekan yang nanti menggunakan data sekunder, data yang lain, misalkan data keuangan, data yang lain-lain, nah, nanti bisa dicoba menggunakan nilai median atau nilai modus ya. Tapi yang sementara ini paling banyak digunakan untuk rekan-rekan yang sedang menyusun tugas akhir adalah nilai min. Jadi ukuran pemusatan data ada 3, min, median, dan modus. Refresh sebentar ke ukuran pemusatan data digunakan mendapatkan nilai tunggal. Kita pengen dapat nilai tunggal dari sekian banyak data.
Oh, bisa dengan nilai min, bisa dengan nilai median, atau dengan nilai modusnya. Sehingga kita bisa mendapat gambaran, oh, kumpulan data ini seperti apa. Oke, kemudian berikutnya adalah ukuran dispersi data. Ini bell curve. Ini grafik distribusi normal. Kita lihat di belakang. Sepertinya ada penjelasan di belakang. Variasi dan sebaran. Dua ukuran dispersi data yang paling sering digunakan adalah variasi, kemudian sebaran. Mengetahui titik pusat saja tidak cukup. Dalam bisnis kita mengetahui bagaimana data menyebar atau seberapa jauh data bervariasi dari nilai rata-ratanya. Jadi tidak cukup pakai min, median, atau modus, tapi perlu dilengkapi dengan ukuran dispersi data. Nanti kalau rekan-rekan menggunakan SPSS ketika melihat statistik deskriptif, nanti di situ ada nilai min, dan di kolom sebelahnya ada nilai standar deviasi. Standar deviasi. Nilai min ini nilai pemusatan data yang tadi, dan standar deviasi ini dispersi data. Ya. Ukuran dispersi membantu mengukur tingkat risiko, volatilitas pasar, dan konsistensi dari suatu indikator ekonomi. Ada tiga juga ukuran dispersi data. Kalau tadi pemusatan data ada min, median, modus. Kalau dispersi data kita ada ring atau jangkauan, dan ada varian atau ragam, kemudian standar deviasi. Ring itu apa? Ring adalah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil dari sekumpulan data. Ini pengukuran paling sederhana untuk melihat rentang ekstremitas pergerakan data. Kalau kuesioner, nilai tertinggi 5 biasanya, nilai paling rendah 1. Berarti ring datanya 4. Kalau yang pakai keuangan nanti tinggal melihat ya. Nilai paling tinggi berapa, nilai paling rendah berapa, tinggal dicari selisihnya. Namanya ring atau jangkauan. Ini adalah pengukuran yang paling sederhana untuk melengkapi nilai min ataupun median dan modus. Paling sederhana. Dan ada varian atau ragam. Varian atau ragam adalah rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai observasi dengan nilai rata-rata hitungnya. Ini sangat vital dalam perhitungan teori portofolio finansial. Sering dipakai dalam portofolio finansial. Oke, kemudian standar deviasi, standar yaitu dia akar kuadrat dari varian. Jadi kalau standar deviasi ini dia akar kuadrat dari varian. Varian diakar kuadratkan jadi standar deviasi. Varian diakar kuadratkan dari standar deviasi. Merupakan ukuran penyebaran data yang paling informatif, paling sering digunakan. Karena satuannya kembali sama dengan satuan data aslinya atau simpangan baku. Nah, nanti yang paling sering digunakan memang ini. Nanti kalau rekan-rekan mendeskripsikan nilai min, biasanya disertai dengan nilai standar deviasi. Rumusnya tadi S kuadrat. Rata-rata dari kuadrat, memang kuadrat. Rata-rata dari kuadrat nilai datanya, kemudian ini nilai minnya. Ini nilai data, datanya kan banyak nanti. Ini nilai min atau rata-ratanya. Nanti dibagi N min 1. Misalkan ada data 10, berarti ini dihitung 10 kali ya, 10 kali. 10 kali ditambahkan, tapi dikuadratkan, kemudian dibagi N min 1. Ketemu varian.
Kemudian kalau standar deviasi tinggal varian di akar kuadrat. Ini tinggal di akar kuadrat. Sehingga kuadratnya di sini hilang nanti. Tinggal S saja. Tidak ada kuadrat lagi. Kuadratnya hilang karena di akar kuadrat kan. Oke, ring atau jangkauan adalah perhitungan dispersi paling sederhana yang didapatkan dari selisih antara nilai paling tinggi dan paling rendah. Ini paling sederhana ya. Jarang juga digunakan dalam deskripsi data penelitian. Dia paling sederhana ya. Kemudian contoh bisnis, misalkan kita melakukan analisis saham, melihat volatilitas harian suatu aset, misalkan PTX. Hari Senin, datanya bergerak pada kisaran 2000 sampai 2500, maka ringnya adalah tinggal 2500 dikurangi 2500. Ring pergerakan datanya 500 rupiah. Data tertinggi dikurangi data terendah, dapatnya 500 ini. Oke, kemudian ada varian atau ragam. Ragam dia mengukur rata-rata kuadrat selisih antara tiap-tiap titik dengan rata-ratanya atau nilai min. Yang pakai rumus ini tadi ya, rumus ini. Rumus varian. Secara luas digunakan dalam perhitungan modern portofolio, teori bidang manajemen investasi finansial untuk menilai hubungan pergerakan kovarian antara berbagai macam aset dalam satu portofolio. Oke, kemudian yang ketiga adalah standar deviasi atau simpangan baku. Dia adalah akar dari varian, jadi diakarkan saja. Nah, tadi akar ya. Varian diakar kuadratkan dia jadi penyimpangan. Paling informatif, nah, paling banyak digunakan, paling informatif. Misalkan untuk mengukur risiko bisnis, ada dua opsi investasi pabrik, keduanya memiliki proyeksi return rata-rata 15% per tahun. Ada dua opsi, masing-masing returnnya rata-ratanya 15% per tahun. Namun investasi A memiliki standar deviasi 2%. Untung stabil di ring 13 sampai 17. Tadi kan 15%. Standar deviasinya penyimpangannya 2%. Berarti menyimpang ke atas 2%, menyimpang ke bawah juga 2%. Dia diangkat. Nilai batas bawah menyentuh 13%, nilai batas atas menyentuh 17%. Sedangkan opsi B memiliki standar deviasi 20%. Keuntungan bisa melambung tinggi atau mungkin rugi besar. Kalau 20%, rata-ratanya cuma 17%. Kalau standar deviasinya 20%, berarti tinggi sekali ya, dikurangi 20, jadi rugi. Minus 3%, bukan ini lagi ya. Atau kalau di atas juga jadi tinggi, 37%. Tapi sangat berisiko ya. Standar deviasi tinggi, dia sangat berisiko. Oke, sintesis atau kesimpulan dari pemusatan versus dispersi data. Pemusatan tadi ada min, median, modus di sini. Dispersi ada ring, varian, sama standar deviasi. Memberikan, kalau ukuran pemusatan data min, median, modus, dia memberikan informasi titik pusat distribusi. Kalau dispersi, dia terkait dengan probabilitas dan resiko.
Nah, kalau ini namanya kurva normal. Ini ada standar, ini ada gambaran ya. Oh, di sini nilai min, ini nilai min. Oh, ada gambaran standar deviasinya sekian. Oke, dari yang sudah kita bahas, jadi kedua metrik baik pemusatan data atau dispersi data ini bekerja secara berpasangan. Jadi di analisis biasanya memang nilai min. Misalkan kita punya variabel X1, X2, X3. Nilai minnya berapa sih? Rata-rata. Di kanannya biasanya disertai dengan nilai standar deviasi. Oke. Sedangkan tingkat kelebaran kurva diatur oleh standar deviasi. Manajer atau investor selalu menggunakan tendensi sentral untuk mengestimasi rata-rata ekspektasi keuntungan dan bersandar pada instrumen dispersi untuk menghitung probabilitas serta memitigasi risiko dari hasil nyata yang menyimpang dari ekspektasi atau risk. Oke, itu materi kita. Kemudian kita coba gunakan Excel ya untuk ngitung beberapa nilai ya. Kita bikin acak saja ya. Di Excel kan bisa ya. Excel. Oh, kita gunakan data yang sudah ada saja. Saya coba carikan contoh data. Statistik. Oke, misalkan kita punya data seperti ini ya. Kalau datanya masih sedikit, kita mau ngitung nilai min, gampang ya. Tapi kalau datanya sudah banyak, kita ngitung min kan repot sekali ya. Kita di sini ada menunya banyak ya. Biasanya kalau average itu rata-rata ya. Ini ketemu nilai min ya. Oh, dari 102 data kita pengen tahu nilai minnya berapa sih? Kalau kita hitung satu-satu pakai manual, kemudian dibagi, repot. Oh, ternyata nilai minnya 3,8. Ini standar deviasi juga ada sih kayaknya. Standar deviasi. STDEV. Nah, STDEV. STDEV-nya mulai sini ke dari situ ya. Oh, 0,7. Ya. Kalau kita menghitung satu-satu agak merepotkan ya. Tapi dengan bantuan kalau ini pakai Excel ya. Nanti kita juga akan praktek menggunakan aplikasi SPSS ya. Nanti akan saya bagikan aplikasi SPSS versi trial untuk rekan-rekan semua. Nanti bisa di-download, kemudian diinstal supaya kita bisa praktek. Ya, kemudian untuk materi yang kita jadikan sebagai UTS dan UAS, nanti kita akan belajar menganalisis data. Nanti masing-masing coba kumpulkan data, saya akan berikan arahan untuk mengumpulkan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Nanti kita akan coba running datanya, kemudian dengan aplikasi analisis, nanti rekan-rekan baca hasil analisisnya diartikan. Nanti akan saya berikan panduan ya, bertahap sedikit demi sedikit supaya rekan-rekan bisa mengumpulkan data, mengolah data,
menganalisis data, kemudian mengambil kesimpulan dari data yang sudah kita analisa. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hari ini juga saya rekam ya, jadi nanti akan saya share materi perkuliahan kita pada malam hari ini. Untuk materinya masih relatif ringan ya, ukuran pemusatan data sama dispersi data. Mean, median, modus, sama ring, varian, sama standar deviasi. Itu untuk deskripsi data kita. Masuk dalam kategori statistik deskriptif biasanya. Oke, ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Kalau tidak ada, sementara saya cukupkan sekian pada sesi malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Nanti hasil rekaman akan saya share di grup, silakan dibaca. Juga nanti kalau ada materi-materi yang saya bagikan melalui LMS, Learning Management System, Elina Narotama, nanti tolong dipelajari ya, sebagai bahan tambahan. Oke, terima kasih, selamat malam, semangat terus untuk belajar. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak.